Sebelum itu saya pada siang hari ini membacakan rundown acara kita untuk siang hari ini. Yang pertama pembukaan oleh MC saya sendiri. Kemudian yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kemudian yang ketiga kita foto bersama. Kemudian yang keempat pemaparan materi dari Profesor Fatah Hanurawan, MSI MED. Kemudian tanya jawab, kesimpulan, dan terakhir penutupan. Oke. Tanpa berlama-lama, Bapak Ibu, izinkan saya membuka acara siang hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oke, mungkin bisa dibantu Pak Angga. Oke, terima kasih banyak Pak Angga. Oke, selanjutnya mungkin sebelum materi kita foto bersama dulu ya Bapak Ibu. Itu sebelum foto bersama mungkin boleh dibantu diaktifin kameranya. Oke. Oke, kita Oke, baik. tunggu. Saya akan pandu di slide pertama. Oke, baik, saudara. Oke, screen kedua.
Oke, halaman terakhir. Oke, baik, sudah. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak sekali lagi Pak Angga. Oke, baik Bapak Ibu. Oke, untuk acara selanjutnya, mari kita sama-sama mendengarkan ya sosialisasi program studi S2 Psikologi dari Profesor Fatah Hanurawan. Beliau adalah dosen psikologi yang sekarang menjabat selaku Ketua Program Studi S3 Psikologi Pendidikan Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang. Oke, waktu dan tempat saya persilahkan kepada Profesor Fatah Hanurawan. Tahun. Tapi lurus tengah kok melaku 1 tahun itu mulai nyicil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Wakil Dekan, Ibu Asosiat Profesor Nur Eva, kemudian Ketua Unit Bimbingan Konseling Universitas Negeri Malang, Ibu Dr. Heti, dan kemudian yang paling penting adalah para dosen yang sudah membidani keberadaan S2 Psikologi di Universitas Negeri Malang. Terima kasih atas semua jerih payahnya, dan hari ini juga menyelenggarakan sosialisasi terkait dengan keberadaan dari S2 Psikologi Universitas Negeri Malang. PowerPoint-nya belum muncul, Ibu. Tadi kelihatannya sudah muncul. Sudah Prof, di layar saya sudah. Oh, sudah ya? Okay. Di sini kok nggak kelihatan? Oh ya, di sini. Oh, okay. Sebentar. Terima kasih pada para audiens yang sudah hadir pada pertemuan hari ini. Hari ini kita akan melakukan sosialisasi program studi S2 Psikologi di Universitas Negeri Malang. Saya kira cukup banyak ya pesertanya, lebih dari 50 orang, sungguh membanggakan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Nah, PS atau program studi S2 Psikologi Universitas Negeri Malang memiliki 5 peminatan yang secara umum ada di bidang psikologi ya, yaitu adalah pertama psikologi pendidikan yang khas Universitas Negeri Malang, kemudian juga psikologi sosial yang kebetulan menurut saya di Indonesia ini bidang psikologi sosial di Universitas Negeri Malang dosennya cukup banyak. Kemudian psikologi klinis yang merupakan bagian dari bidang psikologi yang sangat penting di psikologi. Saya sering menyebutnya sebagai heart of psychology. Jadi puncak dari psikologi itu saya kira di psikologi klinis. Kemudian berikutnya adalah psikologi perkembangan. Demikian, jadi itu ada yang kurang kira-kira Ibu Dewi? Sudah 5 ya? Sudah 5, Prof. Demikian. Nah, sesuai dengan tag Universitas Negeri Malang, di psikologi S2 ini berbasis pada teknologi dan inovasi.
sesuai dengan visi misi dan lintas UM sebagai perguruan tinggi yang dikenal dengan tag-nya ya, Excellent in Learning Innovation. Kemudian tag yang lama itu When Learning is Enjoyment ya. Mungkin Mas Angga ini sudah hafal ya. Jadi insya Allah kalau belajar di Universitas Negeri Malang ini termasuk di S2 Psikologi, orang akan berbahagia. Karena dalam hal ini kami mengedepankan ya salah satu topik utama dalam psikologi positif, yaitu bahwa ketika belajar jangan sampai kita mengalami penderitaan ya, tapi kalau bisa berbahagia seperti itu. Nah, metode pembelajarannya saya kira cukup menarik ya. Ada problem based learning, case study, dan berbasis kehidupan. Kemudian mengembangkan iklim belajar yang kritis dan bermakna. Nah, saya kuliah di S2 Psikologi UM ini lulus tepat waktunya 3 tahun. Dikurangi 1,5, jadi 1,5 tahun. Jadi 3 semester Anda akan lulus. Insya Allah begitu. Sesuai kerjasama antara mahasiswa dan dosen pembimbing. Seperti itu. Jadi 1,5 tahun akan lulus untuk mendapatkan gelar magister psikologi. Seperti itu. Dan perlu diketahui bahwa di S2 Psikologi Pendidikan Universitas Negeri Malang, maksudnya saya S2 Psikologi UM, itu multi entry. Jadi tidak hanya S1-nya psikologi, tapi dari bidang yang lain juga diperbolehkan untuk mendaftar di tempat ini, dan apabila seleksinya memadai, maka bisa mengikuti pendidikan di tempat ini. Nah, visinya sebagai berikut, jadi yang baik-baik ya, unggul. Berkembang master, maksudnya kekerasan gerasi pembelajaran life learning aktif ya, insya Allah. Ini struktur kurikulumnya ya. Jadi mata kuliah dasar keilmuan yang harus ditempuh oleh semua mahasiswa apapun peminatan mereka. Yang pertama adalah etika, psikologi, dan keilmuan. Maksud saya filsafat ilmu, psikologi, dan logika. Nah ini contoh psikologi, cyber psychology ya. Big data analysis dalam psikologi. Ya cukup memiliki visi ke depan ya, terkait dengan stakeholders. Orang psikologi di masa kini adalah orang-orang yang berkait dengan big data maupun cyber psychology. Kemudian metode penelitian psikologi, tapi lanjut atau advance. Mengapa demikian? Karena ini adalah level S2. Kemudian penyusunan dan pengembangan instrumen itu juga dicoba untuk dikenalkan secara lebih advance. Kemudian berikutnya ini termasuk cyber psychology juga, AI dalam psikologi, artificial intelligence dalam psikologi, itu coba dikenalkan juga. Termasuk juga psikologi siber. Demikian, jadi kekhasan psikologi di UM ini saya kira topik-topik yang berhubungan dengan masa kini dan depan kemanusiaan, yaitu berhubungan dengan ruang maya, yang sangat relevan dengan kondisi milenial di abad ke-21 yang sehat mental, bukan yang tidak sehat mental, tapi yang sehat mental. Nah, ini beberapa mata kuliah untuk bidang pendidikan, misalnya
psikologi entrepreneurship dan inovasi. Saya kira topiknya juga cukup kontemporer. Jadi bagaimana pendidikan tapi terkait dengan kewirausahaan yang itu pasti di dalamnya ada proses inovasi, kebaruan. Kemudian belajar dan performa dalam bidang pendidikan, kemudian layanan dan pendidikan siswa cerdas, istimewa, dan inklusi. Jadi kita di psikologi kami memiliki tokoh-tokoh yang cukup qualified dalam bidang ini, yaitu Associate Professor Immanuel Hidayatullah dan juga Associate Professor Nur Eva. Kemudian penyusunan tes potensi dan prestasi. Saya kira ini juga penting bagi orang psikologi untuk memiliki kemampuan menyusun tes potensi dan prestasi yang mungkin nanti bisa dimanfaatkan dalam bidang pendidikan di sekolah maupun di lembaga pendidikan yang lain. Berikutnya adalah psikologi siber dalam setting pendidikan. Jadi selalu muncul ini setting sesuai dengan peminatan, tapi dalam hal ini adalah psikologi siber. Nah, ini biasanya peminatannya cukup banyak ini dalam bidang PIO dan pendidikan ya. PIO manajemen kinerja. Saya kira ini terkait dengan pengelolaan manajemen sumber daya manusia di organisasi, khususnya organisasi bisnis. Kemudian leadership, strategic leadership juga. Kemudian psikologi ekonomi dan media, psikologi inovasi dalam PIO. Dan terakhir adalah psikologi siber dalam setting organisasi. Dalam konteks ini, S2 Psikologi berusaha untuk menampilkan mata kuliah yang tidak mengulang di S1. Nah, ini yang kita munculkan dan memiliki relevansi dengan dunia siber atau ruang maya di masa kini. Berikutnya adalah di bidang psikologi sosial. Yang pertama adalah sesuatu yang mungkin agak-agak berbeda dari yang tradisional dalam psikologi sosial yang cenderung kualitatif ya. Ini ada rancangan eksperimen dalam psikologi sosial. Kemudian inovasi dalam intervensi psikologi sosial yang dimaksudkan agar intervensi psikososial itu yang baru sehingga ini bisa dikembangkan oleh mahasiswa S2 maupun dosen S2 psikologi sosial. Kemudian terkait dengan banyak konflik dalam kehidupan ya, mulai dari interpersonal ya, kemudian ya interpersonal itu misalnya dalam psikologi perkawinan itu mungkin saja ini juga bisa muncul. Kemudian konflik regional, nasional maupun internasional seperti yang terjadi di Ukraina, yaitu psikologi perdamaian atau bahasa Inggrisnya peace psychology. Kemudian hubungan antar kelompok yang sangat penting dalam kehidupan di Indonesia maupun internasional. Juga menarik ini, psikologi forensik siber. Nah, ya artinya bagaimana ada tindakan kriminal, lalu aspek psikologinya seperti apa, lalu dihubungkan dengan yang terjadi di ruang maya, seperti itu. Pada masa kini kan sering terjadi kriminalitas di ranah siber ya. Nah, itu coba dianalisis melalui forensik psychology. Nah, ini untuk bidang klinis psikologinya adalah sebagai berikut. Kesehatan mental dan kesehatan kebahagiaan ya, well-being. Psikologi klinis pada tingkat makro, psikopatologi pada sektor lintas budaya, kemudian inovasi dalam treatment delivery, psikologi siber dalam setting klinis. Nah, ini saya kira juga muncul lagi psikologi siber, psikologi perkembangan juga ada menarik, ini mungkin cocok untuk orang-orang perkembangan pun praktisi dalam bidang perkembangan seperti guru TK dan seterusnya seperti itu.
psikopatologi perkembangan, inovasi dalam deteksi dan intervensi, perkembangan anak usia dini, inovasi dalam prevensi dan intervensi, perkembangan berisiko. Oh. Kemudian psikologi siber dalam setting perkembangan. Nah, ini teknis ini. Jadi nanti bisa dilihat di laman pendaftaran di UM ya. Jadi pertama adalah scan ijazah asli ya, scan-nya ya. Kemudian scan transkrip S1 atau D4 yang asli. Kemudian scan akreditasi institusi dan program studi. Proposal penelitian untuk rencana awal tesis. Terkait dengan proposal penelitian, para pendaftar atau calon pendaftar tidak perlu resah gelisah ya. Karena yang penting ada, nanti bisa dibicarakan, dikonsultasikan dengan dosen pada saat nanti bimbingan. Jadi yang penting ada proposalnya terlebih dahulu. Kemudian file CV, dan scan dokumen skor profisiensi TOEFL, IELTS atau TOEFL. Ini beberapa tanggal penting yang perlu diketahui. Pendaftaran dan unggah berkas 5 Maret, 15 Maret ya, sampai 3 April. Proposal sampai 11 April, 14 April 2023. Nah, ini adalah gelombang kedua. Gelombang ke-1 belum ada, gelombang kedua. Kami harapkan bila gelombang kedua sudah memenuhi tempatnya, maka mungkin gelombang ketiga akan dipertimbangkan buka atau tidak, seperti itu. Kemudian pada gelombang ketiga ini 10 Mei sampai 7 Juni, penilaian proposal 9 sampai 14 Juni, pengumuman 19 Juni 2023. Saya kira begitu penjelasan dari saya. Monggo kalau ada pertanyaan, biasanya yang tidak tertulis lalu banyak pertanyaan terkait dengan itu, terkait dengan kebijakan seleksi mahasiswa baru S2 Psikologi Universitas Negeri Malang. Waktu dan tempat saya kembalikan pada moderator Ibu Dewi. Terima kasih banyak Prof. Fatah Nurawan atas pemaparannya terkait dengan sosialisasi program studi S2 Psikologi. Oke, silahkan Bapak Ibu jika ada yang ingin bertanya lebih lanjut, mengulik lebih lanjut mengenai program studi S2 Psikologi di Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang, boleh raise hand terlebih dahulu, atau boleh juga melalui kolom chat yang tersedia. Oke, ini ada Prof. Silahkan Pak Ferdian. Mohon izin, Mbak, apa terdengar suara saya? Terdengar, Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sebelumnya mohon izin menyapa Bapak dosen, Profesor Dr. Fatah Nurawan, Ibu dosen, senior, rekan-rekan dan junior yang hadir juga dalam forum ini. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Dian Iwan Gunawan. Kebetulan ini pakai akun teman saya, Ibu. Jadi nama saya Gunawan. Saya lulusan tahun 2017. Yang chat. Oke, juga narahubungnya sudah kami kirimkan kontaknya di kolom chat. Oke, dan juga sekali lagi kami juga ada media sosial, boleh ditanyakan juga di sana. Kami juga akan update di sana.
Oke, jika sudah tidak ada, mungkin ada sepatah dua patah kata lagi, Prof. Han, Bu Eva. Ya, saya kira kami menunggu pendaftaran yang dilakukan oleh para calon pendaftar. Kalau ada masalah, mungkin bisa langsung berhubungan dengan kami, sehingga komunikasi tidak putus, yang membantu keberhasilan dalam pendaftaran terkait seleksi. Saya kira begitu. Saya kembalikan pada Ibu Dewi. Terima kasih banyak, Prof. Han. Bu Eva, ada sepatah dua patah kata lagi. Baik, kepada semua alumni dan masyarakat yang ingin mendaftar di S2 Psikologi Universitas Negeri Malang, kami akan berupaya memberikan yang terbaik seperti akreditasi, kemudian layanan akademik, serta mengembangkan proses belajar yang dinamis, ya, dengan harapan S2 Psikologi Fakultas Psikologi UM ini dapat memenuhi harapan alumni dan masyarakat. Terima kasih. Terima kasih banyak, Bu Eva. Oke, baik. Bapak Ibu sekalian, oke, sebelum menutup acara hari ini, izinkan saya membacakan sedikit kesimpulan dari acara kita hari ini. Jadi, di program studi S2 Psikologi, Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang akan ada 5 peminatan, yaitu pendidikan, industri organisasi, psikologi klinis, psikologi sosial, dan terakhir psikologi perkembangan. Oke, adapun kelas yang akan dibuka itu mengikut ke universitas, ada kelas reguler dan juga ada kelas kerjasama. Oke, yang nantinya terkait dengan jadwal akan dibicarakan lebih lanjut. Oke. Kemudian terkait dengan akreditasi prodi, ini akan sangat diusahakan sebelum mahasiswa lulus. Jadi fakultas juga bertanggung jawab terhadap akreditasi sebelum Bapak Ibu sekalian lulus. Kemudian terkait dengan info detailnya boleh Bapak Ibu lihat di brosur yang sudah dikirimkan oleh panitia dan juga terkait dengan presentasi dari Prof. Han yang sudah di-share juga oleh panitia di kolom chat. Di situ sudah tercakup mata kuliah dari 5 peminatan yang sudah disebutkan oleh Prof. Han tadi. Oke. Oke, sekian mungkin Bapak Ibu. Oke, tadi kita sudah foto bersama. Oke, sekali lagi silahkan Bapak Ibu kalau ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut sangat diizinkan untuk datang langsung ke Fakultas Psikologi ataupun melalui narahubung yang sudah kami share. Oke. Sekali lagi bagi Bapak Ibu yang belum mengisi presensi, silahkan mengisi presensi di link yang sudah dikirimkan oleh panitia di kolom chat. Oke, akhir kata, saya mewakili teman-teman panitia. Oke, dalam hal ini tim branding dari Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang, memohon maaf sebesar-besarnya jika ada kekurangan dalam kegiatan hari ini. Kami tunggu di Fakultas Psikologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih semuanya. Izin live. Lama juga ya.